995 sekian-sekian di hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin ada yang menjelaskan bahwa mobil dan bersihin telinga, mungkin bersihin telinga dijelaskan Ustaz kemarin bisa membatalkan puasa. Kalau memasukkan cairan ke telinga mungkin iya, karena cairan akan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau mobil dan curkan pada katerbat kok bisa membatalkan puasa, Ustaz? Tolong Ustaz dijelaskan. Barakallahu fikum. Dalam mazhab Syafi'i, definisi pembatal puasa itu adalah sampainya setiap benda, ada benda padat, cair, gas, intinya benda, massa benda yang sampai ke rongga tubuh terbuka melalui jalur lubang terbuka, itu membatalkan. Nah, jalur lubang terbuka dalam tubuh itu ada 5. Mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur. Nah, itu ada batasnya masing-masing. Kalau melebihi batas itu berarti sudah masuk rongga terbuka dalam tubuh. Nah, inilah yang membatalkan puasa. Jadi sebabnya tuh nggak harus kemudian sampai ke perut, tapi yang penting sampai rongga terbuka dalam tubuh. Dari jalur mulut, batasannya adalah pertengahan tenggorokan, ya, wasatul halqi, tepatnya makhraj huruf ha gitu. Kalau ha ngoten kan jenengan iki getar tengai. Nah, itu adalah batasan masuknya massa benda yang kalau lebih dari situ batal puasa kita. Kemudian hidung, batasannya adalah khaisum, pangkal hidung di sini ada selaput yang halus. Nah, itu namanya khaisum secara bahasa fikihnya. Khaisum ini batasan lubang pintu masuk rongga dari telinga, dari hidung. Maka swab napa niku cek tes PCR niku napa corona itu kan memasukkan alat tes itu dari hidung dan ditempelkan ke selaput itu. Makanya engkang pun nate mungkin nggih rasane gring ngoten nggih. Mirip kados jenengan istinsyak, memasukkan air ke hidung tapi kejeron ngoten. Nah, yang seperti ini batalkan karena sudah sampai kepada batas itu. Nah, mau ngute-ute opil ngoten ya mboten. Napa jenengan atos guru mriki? Wah, niku ekstrim nang ngatin bubur. Upile niku sepinten ngoten lho. Nah, kalau telinga ini katenbat, ini kan juga termasuk lubang terbuka dari jalur telinga. Ini batasannya adalah tulang tengkorak kepala kita ini. Jadi kan kalau telinga ada keluaran nggih, niki lubangnya kan berada di luar tengkorak. Nah, kalau kita memasukkan katenbat itu sampai melebihi batasan tulang tengkorak ini, ini itu betul. Katenbat itu kadang kalau kita masukkan lebih dalam sampai ke gendang telinga, terasa sampai sini. Terasa, kalau sampai ke gendang telinga itu berarti sudah bablas melebihi batasan tulang ini. Karena gendang telinga itu ada di dalam. Itu batal puasanya. Tapi kalau cuman bersihkan bagian luarnya sini pakai katenbat ya nggak batal. Kenapa kok batal? Karena sampai itu tadi, benda itu sampai ke dalam rongga tubuh terbuka. Meskipun sampainya itu keluar lagi gitu loh. Tapi yang dihukumi intinya sampainya benda tersebut ke rongga terbuka. Itu membatalkan. Nah, selanjutnya yang terakhir dari kemaluan dan dari dubur. Dulu kan ada termometer yang dimasukkan dari dubur nih. Nah, yang seperti ini
itu batalkan puasa. Dimasukkan atau obat apa? Wasir ambeien nggih. Ya Pak Galih nggih, dimasukkan itu. Itu juga batalkan puasa karena dimasukkan. Jadi seperti itu ketentuannya itu. Nggak harus sampai perut, nggak harus sampai, karena masalahnya bukan mengenyangkan atau tidak mengenyangkan. Definisinya adalah sampainya zat, ya, padat, cair, gas. Makanya rokok, kalau kita ngisep rokok, gasnya itu sampai ke dalam rongga dada, keluar lagi kan, tapi sudah sampai ke sini, maka membatalkan puasa. Itu yang perbedaan pendapat itu terjadi suntik. Soalnya suntik itu dimasukkan bukan melalui lubang terbuka ini. Nah nanti tetes mata itu tidak membatalkan puasa, karena meskipun nanti terasa ke tenggorokan, masuknya bukan melalui lubang 5 yang tadi saya sebut, tapi kemudian perbedaan pendapat disuntik, jarum suntik ya. Yang kemudian saya pilih sebagaimana arahan dari guru kita Syekh Labib ya, yang kita pilih adalah ketika suntikan itu tidak langsung ke aliran darah besar dan tidak menjadikan tubuh itu lebih kuat atau lebih lemah, maka tidak membatalkan puasa. Seperti contohnya suntikan vaksin itu nggak membatalkan puasa. Saya kemarin vaksin meningitis, ya siang hari disuntikkan ke sini, karena itu disuntikkannya tidak langsung ke aliran darah besar. Tapi kalau apa namanya infus, nah itu batal ke puasa. Apalagi infus itu kan menguatkan apa? Menguatkan seseorang, fungsinya seperti makanan. Begitu guys, sekilas terkait apa pembatal puasa. Semoga ini difahami. Barakallahu fikum.